Kembali di News Sore, pemirsa diduga hendak menculik seorang anak, seorang pria di kota Makassar, Sulawesi Selatan babak belur diamuk warga. Perbuatan pelaku diketahui orang tua anak yang hendak diculiknya. Pria 37 tahun ini menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Landak, Makassar, Sulawesi Selatan karena diduga hendak menculik seorang anak berusia 7 tahun. Pria bernama Aco ini pun babak belur dan diamankan di salah satu rumah warga untuk menghindari amukan massa yang masih emosi. Peristiwa berawal saat orang tua korban melihat terduga pelaku hendak membawa kabur anak mereka. Orang tua pun berteriak hingga menarik perhatian warga sekitar. Dari pemeriksaan sementara, terduga pelaku mengaku tidak berniat menculik korban, melainkan ingin bertanya lokasi penjual petasan. Pelaku bertanya kepada korban di mana tempat jual petasan. Akhirnya pelaku meminta kepada korban untuk menunjukkan tempat jual petasan tersebut. Tapi kami masih dalami apakah betul murni untuk menunjukkan tempat jual petasan atau memang ada motif lain dari. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Seorang anak 6 tahun berhasil diselamatkan dari upaya penculikan pagi tadi. Pelaku diketahui seorang penderita gangguan jiwa yang senang dengan anak-anak. Kamera amatir warga merekam penangkapan seorang tersangka pelaku percobaan penculikan anak di Jalan Dupak Magersari, Surabaya, Jawa Timur pagi tadi. Korban nyaris diculik ketika bermain di pinggir rel kereta tidak jauh dari rumahnya. Mulut korban dibekap dan digendong oleh tersangka. Saat akan dibawa keluar dari kawasan permukimannya, korban sempat berteriak dan terdengar oleh tetangga dan saudaranya. Korban pun berhasil diselamatkan, sementara pelaku langsung diamankan warga. Tak lama kemudian, polisi datang untuk melangkap pelaku. Main di sini anak itu pagi, terus main ke depan, terus digendong anaknya, teriak-teriak, "Ma, tolong ma, bantuin malah mau diculik." Terus anak saya, masnya ke sini lari, bilang kalau adiknya diculik. Terus saya samperin ke sana. Sempat digendong gitu, Bu? Iya, digendong. Dibawa kemana tadi? Ya, gak, di tempatnya aja, belum sempat kemana-mana, cuma digendong. Sementara polisi menyangkal bahwa kejadian tersebut adalah percobaan penculikan. Menurut polisi, pelaku adalah penderita gangguan jiwa yang menyukai anak kecil. Itu tidak benar. Jadi yang bersangkutan itu diduga menurut keterangan dari RT setempat merupakan orang kekurangan jiwa, maksud dalam arti OTGJ. Tapi hasil pemeriksaannya dia menculik. Jadi yang bersangkutan itu memang kesehariannya suka sama anak kecil, suka menggoda anak kecil, dan kalau obatnya habis, tapi meresahkan warga sekitar. Hingga saat ini, identitas terduga pelaku belum diketahui. Saat diperiksa di rumah sakit jiwa, menurut tempat terduga pelaku pernah dirawat, tidak ditemukan data dirinya. Terduga pelaku langsung dibawa ke lingkungan Pondok Sosial Keputih, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi temuan satu kasus transmisi lokal COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD dan diketahui positif Omikron saat dites sebelum akan kembali ke Medan. Seorang pria dievakuasi dari sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara siang tadi. Pria ini terpapar COVID-19 varian Omikron dari hasil tracing. Meski sempat menolak dievakuasi, namun pria ini akhirnya bersedia dibawa petugas. Kementerian Kesehatan pun mengonfirmasi temuan ini. Pasien berusia 37 tahun dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Pasien dan istrinya tinggal di Medan dan hanya 1 bulan sekali ke Jakarta. Sebelum dievakuasi, pasien sempat mengunjungi sebuah restoran di kawasan SCBD Jakarta pada 17 Desember. Pasien yang berencana kembali ke Medan melakukan tes antigen dan PCR pada 19 dan 20 Desember.
Ia kemudian terkonfirmasi positif Omikron pada tanggal 26 Desember 2021 lalu. Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan, serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di Jakarta. Selanjutnya tentunya akan dilakukan swab PCR kepada beberapa pegawai. Selain itu juga akan dilakukan tracing kepada tenaga kesehatan dan kontak erat di mana yang bersangkutan melakukan pemeriksaan PCR, yaitu di Rumah Sakit Grand Family, dan Lab Cell Science yang melakukan tes PCR serta antigen kepada yang bersangkutan. Usai dievakuasi, pasien tersebut kini diisolasi dan dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Tim iNews melaporkan. Kasus perdana transmisi lokal Omikron ditemukan, pemerintah pun berencana untuk menerapkan micro lockdown. Kenapa bisa ada transmisi lokal dan seberapa efektif micro lockdown tangkal Omikron? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Selamat sore Pak Miko. Selamat sore Mas. Pak Miko, kita ketahui bahwa ini transmisi lokal Omikron ini sudah terjadi. Analisa Anda seperti apa? Padahal ini orangnya tidak memiliki riwayat ke luar negeri. Kasus pertama yang diumumkan pemerintah juga menunjukkan ada transmisi lokal. Jadi kasus itu adalah petugas kebersihan di Wisma Atlet. Dan itu bukan kasus primer dalam istilah epidemiologinya. Itu bisa kasus sekunder, bisa kasus tersier, dan bisa kasus yang kelima yang tertular. Dan ya ini ketemu lagi kasus lainnya. Jadi bukan kasus primer, bisa kasus sekunder, bisa kasus tersier, dan itu perlu tracing yang baik, begitu, yang akurat. Jadi menurut saya dari 46 kemarin, ya, 46 berarti sekarang 47, 47 kasus, ya, 27 adalah kasus primer yang dari luar negeri. Tapi 20 atau 21 sekarang adalah orang yang tidak pernah keluar negeri. Itu menunjukkan 21 kasus sudah transmisi lokal. Jadi jangan salah baca begitu. Artinya sudah transmisi lokal. Apa yang harus diwaspadai dengan adanya transmisi lokal ini, Pak Miko? Yang pertama adalah semua pintu masuk negara harusnya di tracing dengan baik. Jadi orang-orang yang sudah terinfeksi Omikron, karena sekarang sediaan pemeriksaannya atau spesimennya sudah diadakan oleh pemerintah untuk pemeriksaan PCR khusus Omikron, maka kemudian sekarang sudah bisa diperiksa Omikron. Oleh karena itu pintu negara yang 5 itu dilacak semuanya, di-tracing dan diperiksa kalau ada yang bergejala batuk saja minimal. Jadi menurut saya itu semuanya ada tracing. Yang kedua adalah harus mempercepat vaksinasi. Vaksinasi kita baru 50% lah, 51%. Gitu. Jadi tidak merata di semua provinsi. Provinsi satu yang saya dengar provinsi tertentu kurang dari 50% yang 2 dosis, baru 38%. Jadi saya sedih mendengar itu. Kalau kasus Omikron ke provinsi yang cakupannya masih 30% yang 2 dosis, ya tunggu saja saatnya nanti akan masuk dan ya akan banyaknya minta ampun. Kemudian juga pasti keparahannya akan terjadi di sana, Mas. Potensi keparahannya bisa jadi besar di provinsi-provinsi itu ya, Pak Miko ya. Jadi, ya betul, yang belum jadi kemudian bagaimana mentreatment pasien yang terjangkit Omikron dari transmisi lokal ini? Apakah treatmentnya akan sama diperlakukan dengan tracing varian COVID-19 biasa, ataukah ada yang khusus? Mengingat ini untuk mengetahui atau mendeteksi Omikron saja ini membutuhkan waktu begitu, Pak Miko? Ya, jadi setiap satu kasus harusnya mendapat treatment atau perlakuan. Jadi bukan treatment atau perlakuan. Satu harus di-tracing dengan baik. Ya, jadi kasus itu harus diisolasi, semua kontaknya yang kontak 15 menit ke atas
itu harus dikarantina. Itu cara mengisolasi kasus Omikron. Kemudian semua kontaknya harus diperiksa PCR-nya dengan Omikronnya begitu. Jadi sekarang ada PCR khusus untuk pemeriksaan Omikron, harus diperiksa. Kemudian kalau sudah tidak negatif ya baru bisa dilepas dari karantinanya begitu. Jangan sampai kasus yang ditangkap dari luar negeri dilepaskan baru ketemu Omikronnya begitu, itu salah lah. Jadi harusnya kasus itu tidak dilepaskan. Baik, saya ingin lebih spesifik kepada kebijakan pemerintah ini yang rencananya menerapkan micro lockdown untuk menangani penyebaran Omikron ini. Menurut Anda efektif? Ya, kalau micro lockdown itu bisa tingkat desa, gitu, bisa tingkat kecamatan, bisa tingkat kabupaten, begitu. Nah, kalau itu micro lockdown, kita harus jelas apakah Omikron itu sudah menyebar satu kabupaten. Kalau micro lockdown-nya desa ya tidak efektif. Jadi kalau menurut saya sih tidak efektif. Ya menurut saya pembatasan sosial itu harus dikurangi di semua provinsi. Kemudian terutama provinsi-provinsi yang ada airport yang ada penerbangan luar negeri gitu, seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, dan Batam gitu. Ya terutama yang di tempat-tempat itu. Jadi menurut saya ya dilakukan tracing yang baik, kemudian dari seluruh penumpang 1 bulan ke belakang. Ya, kalau mau di lockdown, yaitu di provinsi-provinsi itu begitu. Jadi satu provinsi. Baik. Artinya lebih efektif justru pembatasan dengan skala yang lebih besar daripada micro lockdown. Betul. Ya Pak Miko. Baik. Kita tunggu nanti kebijakan pemerintah mungkin akan berubah atau tidak. Kita lihat saja nanti. Pak Miko, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda, iNews Sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya. Karena kaca spion mobilnya pecah dipukul anggota Pas Pampres. Insiden tersebut berujung permintaan maaf dari Taufan. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah penyebaran varian Omikron di Indonesia, termasuk melarang warga negara Indonesia ke luar negeri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.